Coba lihat deh, dia kok nggak belajar? Isya, kok lu nggak belajar? Iya, gue banyakin ngaji aja sih. Lu yakin gak mau belajar? Iya, yakin kan kita mau ujian kan bantuannya dari Allah, jadi ya banyakin ibadah aja sih. Ya udah deh, semangat ya. Ya, makasih ya. Lihat deh, dia kenapa murung banget. Afrik, ngobrol yuk. Ya. Kia, kamu kenapa murung banget? Gue sedih banget nih, nilai gue jelek banget. Padahal gue udah ngaji tiap hari, udah sholat, udah berdoa, minta sama Allah supaya nilai gue bagus, tapi tetap aja gue. Kira-kira kenapa ya? Nah, rezeki kita tuh harus sebagai seorang muslim harus menyeimbangkan antara ibadah dan juga usaha kita, Ki. Jadi buat dapat nilai bagus, ngaji aja itu nggak cukup, kita juga harus belajar, dan hal itu sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 1-5, Ki. Oke deh. Semester depan gue bakal lebih banyak belajar juga. Semangat, Ki. Kita kan bareng-bareng, Ki. Iya. Bantuin gue ya. Oke. Halo Bani. Halo. Kenapa? Gue pusing banget nih, dosen gue nyuruh inovatif. Lo inovatif apaan sih? Kalau menurut gue nih ya, inovatif itu kemampuan kita buat ngasihin sesuatu yang baru, atau enggak kita ningkatin hal yang udah ada supaya bisa lebih positif bagi kita dan juga lingkungan sekitar. Nah, sama kayak PDT gini nih, kan kita disuruh bikin produk-produk yang inovatif, prototipe yang bagus, supaya memudahkan kita ke depannya juga. Karena kan teknologi seiring bertambahnya waktu kan makin gila ya, jadi ya udah gitu. Emang kemampuan inovatif penting apa? Iya dong, kemampuan inovatif itu penting. Nih, gue kasih tahu ya, dengan memiliki kemampuan inovatif, kita dapat menciptakan solusi dari masalah yang ada di sekitar kita. Terus, sebagai mahasiswa teknik nih, kita juga dapat meningkatkan daya saing dengan memiliki kemampuan inovatif. Terus, selain itu, dengan memiliki kemampuan inovatif, kita dapat meningkatkan kreativitas dan kerja sama tim. Nah, jadi hal ini tuh juga sesuai dengan surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana tuh ayat ini tuh mendorong manusia untuk membaca, untuk meneliti dan belajar secara mendalam. Nah, inovasi-inovasi ini tuh bisa muncul dari penguasaan ilmu dan pengamatan yang mendalam terhadap alam dan surat-surat Allah. Jadi yang kedua ini ada surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana tuh ayat ini tuh mengindikasikan bahwa perubahan positif termasuk inovasi dan pengembangan itu tuh merupakan tanggung jawab manusia. Oh, jadi kayak aplikasi pengingat sholat, penunjuk arah kiblat berbasis GPS, sama video syariah tuh termasuk pengimplementasian inovasi dalam Islam ya? Nah, betul. Ngakunya muslim, tapi kok nggak nerima perbedaan pendapat dan malah maksain pendapat pribadi ke orang lain? Jangan ya, Dea. Sebagai seorang muslim, kita harus bersikap moderat atau bersifat sebagai umat pertengahan. Apa sih pengertian dari sifat moderat itu? Sifat moderat adalah sifat yang dimana kita menghargai berbagai perbedaan pendapat dalam memahami ajaran agama Islam. Yang berarti kita tidak memahami ajaran Islam secara mentah-mentah, tapi kita perlu untuk memahami atau memaknai lebih dalam untuk mendapatkan esensinya secara utuh. Selain itu, sifat moderat juga bisa berarti kita tidak memahami Islam secara terlalu bebas nih. Artinya, kita masih punya aturan, tetapi aturan itu tidak terlalu baku. Jadinya kita bisa aja punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi teman-teman, mulai sekarang sebagai seorang muslim, kita harus bersifat moderat ya. Karena sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Al-Quran, agar akhlak masyarakat muslim bisa lebih baik lagi ke depannya. Dah.